Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Kabarnya baik? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa ya. Kalau kita tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, doa kita melakukan pada pelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya langsung aja anak-anak. Tetap semangat. Kurang kompak, sekali lagi. Tetap semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini, ada yang tidak hadir? Siapa? Mana? Oh, sakit ya? Kita doakan bersama-sama untuk anak Wulan, semoga diberikan kesembuhan. Amin Allahumma. Ada lagi nggak yang tidak hadir? Siapa? Ayo Lakti. Kemana Ayo Lakti? Kemana? Bogor. Ya, kita melanjutkan. Setelah ini anak-anak untuk memberikan semangat ya, semangat mengenai tentang Indonesia Merdeka. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, dimohon untuk yang lain berdiri.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ad-duha. Ya, menurut anak-anak dari pembelajaran sebelumnya apa yang kalian mengetahui tentang sholat ad-duha? Silakan yang tahu boleh angkat tangan. Saya masih ingat boleh angkat tangan. Ya, apa? Waktu pagi setelah matahari terbit. Ya, ad-duha adalah waktu pagi setelah matahari terbit. Ayo, ada lagi? Sebelah sini. Ya, betul sekali Melisa. Ad-duha memiliki 11 ayat. Yuk kelompok sini, kelompok 2. Ya, ad-duha diturunkan di kota Mekah. Nah, masih ingat ya anak-anak semuanya ya. Nah, setelah ini kita akan mendalami mengenai tentang surat ad-duha, mengenai tentang makna dan inti pokok mengenai tentang surat ad-duha. Tujuan mengenai tentang pembelajaran ad-duha yang pertama itu adalah peserta didik dapat membaca dengan tartil, menulis dengan baik dan benar, serta menghafal dengan lancar surat ad-duha dan hadis tentang keutamaan memberi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pesan pokok yang terdapat dalam surat ad-duha dan hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh dari hukum barisan tahkim dan tarkik, serta peserta didik dapat mempresentasikan paparan tentang pesan pokok yang terdapat dalam surat ad-duha dan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, Bapak mau tanya sama anak-anak, pernahkah kalian merasa sedih? Pernahkah kalian merasa sedih dan putus asa? Ayo silakan jawab. Ada yang merasa pernah sedih? Ya, pernah. Sedihnya kenapa? Ada salah satu keluarga yang meninggal. Terus sebelah sini ada lagi nggak? Apa yang kita lakukan ketika merasa sedih atau putus asa? Sebelah sini. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada lagi? Apa? Ya, sholat. Terus apa lagi? Dan berdoa. Ya. Ketika kita merasa sedih, jangan pernah takut merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah berjanji kepada manusia bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang merasa sedih, orang yang beriman khususnya ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita agar selalu merasa optimis, bersyukur? Yang nomor 3, menerima apa adanya dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita harus menerima apa yang kita miliki dan mengucapkan alhamdulillah. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surat ad-duha. Paham ya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mulai dari tahun.
nikmati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, setelah ini Bapak akan berikan kalian yaitu tugas ya, LKPD. Nah, nanti anak-anak di sini menuliskan ya, mengenai tentang surat Ad-Duha beserta artinya. Berikan ya gambarnya. Sudah anak-anak? Silakan tulis nama. Ya, di bagian atas tulis nama. Nama, kelompoknya. Kelompok berapa kalian masing-masing ya? Kelasnya kelas berapa? Sudah? Silakan anak-anak tuliskan ya, tuliskan surat Ad-Duha beserta artinya. Ya, tuliskan Ad-Duha beserta artinya. Ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa ini, kelompok apa? Kelompok satu. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 2, silakan dikerjakan. Kelompok 3, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Nah, kelompok 1 sudah lumayan ya. Kelompok 2 3 ayat, tegur saja. Kelompok 3 sudah 4 ayat. Yuk selesaikan. Gimana? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kurang berapa?
satu, ya silakan, selesaikan. Ya, kelas kelompok 1 sudah Bapak pukul. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak berkaitan tentang surat Al-Duha, setiap kali surat itu ada namanya asbabun nuzul. Apa? Apa itu asbabun nuzul? Ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Coba anak-anak silakan pahami mengenai tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Duha. Dilihat ya, dipahami ya. Dipahami ya. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat Kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meski demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lantas putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hiro selama beberapa kali. Beliau menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam karena memikirkan hal ini. Dan hati beliau gelisah mengapa wahyu tidak lagi turun. Khadijah, istri Rasulullah, selalu setia menemani dan menenangkan hati Rasul. Khadijah meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bersemangat agar tidak putus asa dalam menuntut wahyu selanjutnya. Kaum kafir Quraisy yang memperhatikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dilanda kegelisahan merasa kegirannya. Kesempatan ini mereka gunakan untuk mengejek beliau. Mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Suatu hari seorang wanita Quraisy mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengejek bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan beliau. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali kau. Temanmu benar-benar tertinggal kamu. Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketika datangnya Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berbulan-bulan, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih dan gelisah. Di kota Mekah, orang-orang kafir mulai membicarakan hal serupa dengan yang dikatakan wanita tersebut. Dia telah meninggalkan Muhammad. Iya benar. Sudah lama Muhammad tidak bertemu dengan sertanya itu sampai jatuh sakit. Jamil, istri dari Abu Lahab, kemudian mendatangi Nabi dan ikutan mengejek keponakannya. Ya Muhammad, menurut pendapatku, temanku telah meninggalkanmu. Sudahlah, lebih baik kamu mengikuti daripada kita. Semua ejekan dari kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau semakin sedih. Masa Fatratul Wahyi ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat
benci kepadamu, dan sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan, dan telah Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Surat Ad-Duha terdapat pada juz 3. Bagaimana anak paham mengenai tentang surat Ad-Duha? Nah, nanti Bapak akan tanyakan mengenai tentang pembahasan surat Ad-Duha. Ya, silakan apa yang kalian ketahui mengenai tentang surat Ad-Duha. Silakan dibaca. Kelompok 1. Dengan keras. Surat Ad-Duha salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ya, jadi surat Ad-Duha itu adalah salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Yang berikutnya, kelompok 2. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha berarti baik. Pagi hari yang berasal dari kata duha yang berarti waktu pagi setelah matahari terbit. Ya, surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Nama Ad-Duha berarti pagi hari yang berasal dari kata duha yang berarti waktu pagi atau setelah matahari terbit. Ya, lanjut berikutnya. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini diturunkan di Mekah untuk menjawab kegelisahan Rasulullah SAW ketika wahyu dari Allah SWT selama 3 datang. Ya, jadi dulu ada kekosongan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Itu selang beberapa bulan Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu, ya, sampai diejek oleh saudaranya sendiri, oleh kaum Quraisy, sehingga bahwasanya Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Coba Bapak mau menanyakan, kita refleksi dulu ya. Refleksi itu adalah pengetahuan kalian sebelum kegiatan penutup. Yuk, menurut kalian satu-satu ya, kelompok ya. Jadi menurut pemahaman kelompok 1, surat Ad-Duha itu apa? Ya, betul, surat yang diturunkan di Mekah. Kelompok 2. Surat Ad-Duha memiliki 11 ayat dan merupakan kedua surat Ya, surat Ad-Duha memiliki 11 ayat dan apa tadi? Urutan surat yang ke-93. Lihat sebelah sini. Apa? Waktu pagi setelah matahari. Ya, Ad-Duha artinya adalah waktu pagi setelah matahari. Baik anak-anak, setelah ini silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, silakan anak pimpin doa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.